Bacaan kita hari ini diambil dari Markus 6 ayat 35 sampai 44. Markus 6 ayat 35 sampai 44. Bacaan ini lanjutan dari bacaan waktu saya khotbah 2 minggu yang lalu. Dan juga ceritanya sama dengan cerita waktu hari ulang tahun. Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi waktu hari ulang tahun gereja kemarin tidak dibahas teks ini, jadi saya secara khusus kita akan membahas teks ini supaya melengkapi apa yang sudah kita renungkan di pemberitaan firman atau talk show kemarin bersama Pak Nanang di hari ulang tahun gereja minggu kemarin. Mari kita baca bersama-sama, saya akan membacakan buat ibu-ibu semuanya. Markus 6, kita mulai dari ayat 35, demikian firman Tuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa di sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka. Namun jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mengetahuinya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan dalam hidup sehari-hari dan memeliharanya. Amin. Solidaritas. Tadi Cicencen sampai keserimpet tuh ngomongnya. Saking sulitnya ya. Tapi tema ini kita gumulkan bersama kemarin dari hari ulang tahunnya, perayaan ulang tahun GKI Mangga Besar. Kita menggumulkan tema tentang solidaritas sebagai kunci atau sebagai jalan bagaimana gereja kita, GKI Mangga Besar, mau hidup memaknai pelayanannya mulai dari kemarin gitu ya. Mungkin juga dari tahun-tahun sebelumnya sampai berikutnya. Pertanyaannya, solidaritas itu apa? Ya kan? Solidaritas itu apa? Sebenarnya kalau ditanya, punya nggak sih kita rasa solidaritas itu? Punya. Kenapa punya tuh? Bisa punya karena apa tuh? Karena peduli, betul. Karena apa lagi? Karena ada empati. Ada satu kata yang belum kesebut nih. Yang ada di tema juga tuh. Karena cinta. Ya. Karena cinta. Tapi untuk nyampe ke situ kan kita perlu alur ya. Nah, kita mulai dengan sebuah pernyataan dari seorang, ini orang Prancis, dia guru sosiologi. Sosiologi itu orang yang concern atau orang yang peduli tentang atau belajar tentang ilmu-ilmu sosial gitu ya. Sederhananya begitu. Nah, namanya Emile Durkheim. Emile Durkheim ini bilang
kita semua ini ya, sama tadi pendapatnya seperti ibu-ibu bilang, itu pasti punya rasa solidaritas. Tapi rasa solidaritasnya itu karena apa? Karena sebetulnya kita itu punya, di dasarnya itu adalah rasa kebersamaan atau rasa memiliki hal yang sama. Misalnya kalau Emil Durkheim itu membaginya ke dalam dua. Itu solidaritas yang mekanik. Ini istilahnya nggak usah diapalin ya, ini cuma saya sebutin aja. Solidaritas yang mekanik itu bilangnya begini nih. Kita itu bersolidaritas karena punya cara pikir atau kita punya banyak kesamaan, jadinya kita bersolidaritas. Contohnya itu kita itu lebih mudah setia kawan, lebih mudah percaya kalau misalnya kita sama dengan orang yang suku kita sama tuh, bisa lebih mudah deket gitu ya. Misalnya kalau kita keluar kota gitu. Di sini tadinya perantau semua atau emang udah dari kecil di ini? Di sini ya, susah nih. Misalnya kalau kita merantau atau dalam perjalanan keluar kota gitu. Atau kita lagi berlibur, kita tuh lebih gampang percaya gitu sama seseorang. Biasanya ini kalau orang yang pernah keluar negeri begitu ya. Kalau orang pernah tinggal di luar negeri, itu mereka akan lebih dekat sama, kalau misalnya orang Indonesia, mereka akan ngumpul lagi sama orang-orang Indonesia tuh. Lebih gampang klopnya. Nah, itu solidaritasnya tuh karena kesamaan. Tapi ada juga solidaritas yang satu lagi. Jadi kan Emil Durkheim bilang kita tuh pasti punya kesamaan. Yang satu karena kesamaan, yang satu melihat karena walaupun dalam perbedaan, kita itu bisa bersolidaritas kalau ada butuhnya. Saling bergantung. Misalnya ya, kita bisa bersolidaritas nih antara penjahit. Kalau tadi misalnya di tempat tinggalnya tuh yang homogen itu artinya satu, cuman kelompok itu aja, bentuknya tuh cuman satu. Misalnya kalau di daerah nelayan gitu ya, di Tanjung Priuk begitu ya, mereka itu bisa bersolidaritas karena mereka sama-sama nelayan gitu. Tapi kalau di kota besar yang campur-campur gitu ya, mereka bisa bersolidaritas karena nelayan ini butuh apa? Butuh ngejual ikannya ke siapa? Ke pasar. Jadi ada orang pasar, mereka bergantung. Dan ini bisa bersolidaritas nih. Bisa saling guyup, bisa saling klop gitu. Tapi karena ada kebutuhan. Kan bukannya kita juga dalam kehidupan begitu ya? Benar ya? Kita dalam kehidupan, kita bisa bersolidaritas mungkin dengan orang yang sama dengan kita begitu. Kalau misalnya saya keturunan orang Batak begitu ya, saya bisa lebih cepat klop kalau ngumpul lagi sama yang Batak. Mungkin ibu-ibu juga lebih gampang percaya gitu ya, lebih gampang karena dia Chinese, karena dia keturunan, saya lebih enak gitu. Tapi kalau mungkin ada keturunan lain begitu, bukan berarti kita jahat atau apa, tapi memang menurut Emil Durkheim kita naturalnya begitu, kita jadi ya bukan jahat, tapi kita canggung gitu. Enggak, karena kita merasa enggak ada persamaannya begitu. Jadi ada, kalau persamaan itu kita bersolidaritas walaupun perbedaan juga ada, tapi didasarkan kebutuhan. Kalau kebutuhan ya mau kita Chinese, mau apa gitu ya. Kalau dagangan butuh yang beli. Masa kalau yang beli, kalau misalnya dia bukan orang Chinese itu diusir kan juga nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi kita juga saling membutuhkan, itu juga pasti ada rasa solidaritas. Nah, di bacaan kita, di teks kita ini, di bacaan kita, kayaknya gitu ya, kayaknya ketika Tuhan Yesus ceritanya ya, kalau kita ingat kemarin, ketika Tuhan Yesus melihat ada orang banyak ini datang, orang banyak ini dalam bahasa Yunaninya gitu ya, dalam bahasa aslinya oxlos, orang susah. Jadi orang yang datang ini bukan bermacam-macam,
gitu ya. Yang datang di cerita ini ya, di Markus 6 ini. Kalau di cerita-cerita lain ada juga kan orang banyak yang mengikuti Yesus, tapi latar belakangnya beda-beda. Ada yang kaya, ada yang ini. Kalau yang ini benar-benar yang ngikut Yesus ini, yang berbondong-bondong ini, orang-orang dalam tanda kutip, orang-orang melarat, orang-orang susah, orang-orang yang nggak punya begitu. Nah, ketika mereka mengikuti Yesus, mereka mengharapkan sesuatu, mereka ingin disembuhkan, mereka ingin mendengarkan pengajaran, sampai proses itu, sampai malam, murid-murid ngelihat, kan pasti kasihan ya. Udah ngikut lama, udah apa, kelihatan pasti ada yang lemes-lemes, ada yang lesu gitu. Murid-muridnya karena dia merasa kayaknya mungkin gak ada persamaan ini, murid-muridnya bilang, Tuhan Yesus, mending itu kelihatannya udah pada lesu, mending disuruh. Kalau ada mungkin daerahnya itu lagi di tempat yang bukan di satu desa atau di satu kota yang ada pemukiman gitu, mungkin kayak di bukit atau apa begitu ya. Mungkin kayak di Bogor tuh ada satu bukit gitu. Nah, suruh ke desa terdekat supaya mereka beli makanan. Disuruh begitu tuh sama Tuhan Yesus. Sama murid-muridnya, sama murid-muridnya disuruh. Mereka kelihatan lemes, Tuhan, kasihan. Ada rasa kasihannya juga. Kasihan. Tapi karena rasa solidaritasnya mereka tadi kayak Emil Durkheim itu, mereka nggak merasa sama begitu ya, jadi disuruh pergi aja. Tapi Tuhan Yesus, ini ya yang kita akan belajar bersama, rasa solidaritasnya, rasa solidaritas yang kita akan teladani dari Tuhan Yesus di bacaan ini. Tuhan Yesus malah menyuruh para murid untuk kamu harus memberi mereka makan. Kalau para murid kan kasihan juga melihat itu ya. Kasihan melihat tadi Oxulus itu tadi ya, orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang banyak, yang melarat, yang orang-orang susah ini datang kepada Yesus mengharapkan penyembuhan, diajarkan sesuatu. Tapi rasa kasihannya para murid ketika melihat orang banyak itu malah kayak merasa terbebani. Berbeda dengan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bersolidaritas. Ini dua-duanya sama-sama solidaritas ini. Tapi solidaritas yang satu itu berdasarkan rasa kasihan. Karena kasihan, aku ngelihat kamu, yaudah kamu ke tempat yang deket dulu. Coba cari makan dulu. Tapi kalau yang satu berdasarkan belas kasihan atau berdasarkan cinta. Nah, inilah yang akan kita pelajari atau kita teladani dari Tuhan Yesus. Kalau para murid, dia juga bersolidaritas, sama-sama bersolidaritas. Tapi solidaritas yang satu atas rasa kasihan, yang satu lagi atas rasa belas kasihan. Jadi, solidaritas yang baik itu, yang diteladani oleh Tuhan Yesus itu, sifatnya adalah praksis. Praksis itu apa? Apa bedanya praksis dengan praktis? Ini kita belajar nih. Solidaritasnya yang satu praksis, yang satu praktis. Cici boleh? Ini kita belajar apa ya perbedaannya ya? Solidaritas praksis dan praktis. Boleh Ci, ini video tadi? Nah, kita lihat nih ya, ada video ini ya.
Oke, udah gitu aja. Nah, apa yang kita barusan lihat, apa yang bisa kita pelajari? Kira-kira. Jadi, tadi saya ceritain dikit dulu ya, supaya mungkin kalau ada yang tidak begitu paham. Jadi, tadi awalnya udah disetting tuh. Di awal, si perempuan yang pakai jaket ungu itu duduk sendiri, terus yang lain itu timnya. Yang lain itu yang orang banyak itu timnya. Jadi setiap ada bunyi tit, nanti orang banyak itu bakal berdiri. Orang banyak itu bakal berdiri, nanti dilihat tuh, orang itu akan ngikutin atau enggak. Yang pertama, bingung kan? Tit, orang banyak diri, si cewek yang baju ungu itu bingung. Apa ini orang ya? Ketiga kali, keempat kali, baru si cewek itu ngikutin. Sampai orang-orang yang udah di setting ini, udah pada pergi, udah pada masuk ke dalam ruangan, si cewek ini malah jadi keterusan ngikutin, kalau ada bunyi dia berdiri, kalau ada bunyi dia berdiri. Tanpa dia tahu kenapa dia harus berdiri. Terus ada orang baru lagi masuk, terus pas ada bunyi lagi si cewek itu berdiri, ditanya kan tadi ada percakapan ya, tadi ada percakapan, ada yang baru sama yang ada cowok yang baru datang sama yang perempuan. Kamu ngapain berdiri? Terus si cewek ini bilang, aku juga nggak ngerti. Tapi karena tadi orang-orang pada ngelakuin itu, ya udah aku lakuin. Terus begitu sampai orang baru datang lagi, semua ngelakuin hal yang sama. Itulah bedanya praktis dan praksis. Praktis itu adalah apa yang dilakukan si cewek itu tadi. Praktis itu kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak sadar mengapa kita melakukan hal itu. Jadi terjadi begitu saja, mekanik itu tadi kayak mesin gitu. Mesin kan nggak tahu kalau dia ngelakuin sesuatu, dia misalnya robot atau mesin gitu ya, kan ada mesin untuk motong bawang, kan dia nggak ngerti bawangnya buat apa, kenapa dia mau motong bawang, kan nggak ngerti tujuannya buat apa memotong bawang, atau diperintahkan untuk apa di pabrik-pabrik gitu ya, buat sepatu, kan nggak ngerti itu si mesin untuk apa. Itu praktis. Kalau praksis itu kita mengerti, kita paham, kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi jalan cinta yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita ini ketika dia memberikan 5.000 orang makan itu adalah sebuah praksis, teladan praksis. Pertanyaannya adalah sekarang kita dalam bersolidaritas dalam kita sebagai
keluarga GKI Mangga Besar atau di dalam keluarga kita begitu ya. Kita melakukan tindakan mengasihi itu tindakan yang praktis atau praksis. Kita sebagai ibu nih, atau sebagai saudara, sebagai teman, kita mencintai anak kita, teman kita, saudara kita, karena kita mengerti bahwa kita telah dicintai terlebih dahulu, atau karena kita, ya karena orang lain melakukan itu, orang lain punya anak dikasih makan diempanin, karena orang lain punya teman, jadi aku punya teman, berbuat baik sama orang lain, jadi aku harus berbuat baik. Ataukah kita mengerti bahwa setiap tindakan kita dalam mengasihi orang lain, bersolidaritas dengan orang lain, itu karena Tuhan telah lebih dulu bersolidaritas atau mengasihi kita. Apa sih tindakan solidaritas Tuhan? Kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, diampuni oleh solidaritas Tuhan, Sang Firman yang menjadi manusia, lalu mati di kayu salib. Sekarang pertanyaannya, apa yang jadi latar belakang kita, atau apa yang menjadi refleksi kita, atau apa yang kita sadari ketika kita mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kita sebagai omah begitu ya, Oma Kyok, Oma, apakah kita mengasihi cucu kita karena orang lain juga kita lihat orang lain sebagai omah yang mengasihi cucunya. Bacaan kali ini mengajak kita menjadikan solidaritas atau persahabatan, kesetia kawanan itu menjadi jalan cinta. Jalan cinta ditunjukkan lewat praksis, bukan praktis. Jadi kita mengerti bahwa dalam setiap langkah kita, apalagi kita sebagai gereja GKI Mangga Besar, dalam mengarungi pelayanan, kita harus memahami bahwa apa yang kita lakukan buat saudara-saudara kita, saudara seiman kita, baik di sini maupun di rumah, itu dilakukan karena kita telah terlebih dahulu mendapatkan anugerah cinta dari Tuhan. Bukan karena kita melakukan itu karena orang lain melakukan itu. Janganlah kita sama seperti perempuan yang berbaju ungu tadi. Bukan sikapnya, bukan ininya, tapi kita melakukan segala sesuatu tanpa kita sadari apa yang kita lakukan. Kiranya solidaritas ini menjadi jalan cinta kita, dan kita lakukan di dalam kehidupan sehari kita, baik di rumah, bersama tetangga, dengan kesadaran bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin.